Saya ingin katakan bahwa urusan gugatan kami terhadap Richard Lee itu akan all out. Sampai Mahkamah Agung saya akan kawal. Ingat kalian, saya akan kawal. Sampai Mahkamah Agung saya akan kawal. Ingat kalian, saya akan kawal. Itu menurut kita sebagai hamba hukum misalnya, dalam orang yang selalu bersidang, kita harus memiliki etika, kesopanan dan juga perilaku penghormatan kepada proses. Jangan sampai kita ini merasa paling benar sendiri, kemudian orang yang harus dihormati dalam proses persidangan, dalam hal ini hakim ini tidak dihormati, karena hakimlah yang menentukan benar salahnya kasus, kemudian diterima atau tidaknya gugatan, dan tentu gugatan dan hakim tentu akan bisa mengatur jalannya persidangan. Jangan juga kesannya tadi kayaknya hakim diancam. Di majelis saya peringatkan, tidak satu pun di Indonesia ini satu lembaga hukum yang bebas dari korupsi. Lembaga hukum ya, polisi ada, jaksa ada, hakim apalagi, pengacara ada, terus apalagi. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Kita juga heran ya, penggugat ini kan mengklaim bahwa dia sebagai advokat profesional, tapi kenapa dia menghadirkan saksi yang jelas-jelas akan ditolak oleh majelis hakim. Jadi saksi yang kedua yang diajukan itu adalah istrinya sendiri. Rasman Arif Nasution kembali mengungkit jasa yang pernah ia lakukan saat membebaskan mantan kliennya Dr. Richard Lee. Tidak hanya itu, Rasman juga menuding kuasa hukum Richard Lee tidak mengerti kasus yang sedang ditanganinya. Perseteruan yang terjadi antara Rasman Arif Nasution dengan Richard Lee terkait pemutusan kontrak hukum secara sepihak kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti biasanya, kedua belah pihak terlibat perang urat leher, baik di dalam ruangan sidang maupun di luar persidangan. Adu sindir satu sama lain pun tidak terhindarkan. Rasman yang geram dengan mantan kliennya kembali mengungkit jasa yang telah ia lakukan untuk membebaskan Richard Lee saat berkonflik dengan Kartika Putri. Yang juga tak kalah menariknya dalam persidangan tersebut ialah sikap Rasman yang menyerang kuasa hukum Richard Lee. Merasa tidak terima dengan pernyataan Rasman, tim kuasa hukum Richard Lee berbalik menyerang Rasman. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan yang terjadi antara Rasman Arif Nasution dengan Richard Lee kian panas. Bahkan pasca persidangan, Rasman kembali mengungkit jasa yang telah ia lakukan terhadap Richard Lee. Seperti diketahui sebelumnya, keduanya berseteru seperti sekarang ini. Rasman pernah menjadi kuasa hukum Richard Lee sebelum akhirnya Rasman diberhentikan secara sepihak. Dari situlah konflik di antara keduanya dimulai. Perseteruan panas yang terjadi antara Rasman dan Richard Lee tidak hanya terjadi di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan. Rasman begitu yakin dirinya akan memenangkan gugatan yang ia ajukan saat ini. Maka, seperti inilah kegeraman Rasman terhadap Richard Lee yang menurutnya pernah ditolongnya. Saya ingin katakan bahwa urusan gugatan kami terhadap Richard Lee itu akan all out. Sampai Mahkamah Agung saya akan kawal. Ingat kalian, saya akan kawal. Sampai Mahkamah Agung saya akan kawal. Saya akan kawal. Kalau hakim bermain-main, saya akan lawan. Saudara Richard Lee, seluruh Indonesia tahu bagaimana dia menjerit-jerit minta tolong, saya yang menyelamatkan dia. Dan 2 kali penangguhan dengan menggunakan kantor hukum saya. Ya, jadi tidak usah melebar kemana-mana. Pengacaranya ini nggak ngerti. Jauh sebelum fitnah-fitnah masuk ke saya, itu gugatan saya sudah masuk. Kok masuk dalam uraian mereka?
yang ijazah lah, ya, yang kartu nama lah. Karena dia punya kartu nama, nggak ada pos klien yang dia pegang yang hebat. Saya cantumkan itu, memang saya salah tujuan bicara Jokowi Ma'ruf. Nggak percaya, tanya Pak Jokowi. Nggak saya, tanya Pak Jokowi, karena dia mungkin yang baru dibelanya itu barangkali nggak ngerti kita siapa gitu. Nggak ada yang berkelas. Saya Pak Budi Gunawan, ada surat kuasanya. Tanya Pak Budi Gunawan. Gubernur Richard ini saya cantumkan juga di situ. Itu memang pakai fakta. Kok mereka yang sibuk gitu? Jadi itu bertanya tidak nyambung. Nah, kalau Richard orang kaya, bayar. Itu saja. Nah, jadi itu ya poinnya. Dia tahu bagaimana saya membela seorang Richard ini. Baik masalah ada kasus di Surabaya, baik masalah di Palembang, yang laporan dia tidak pernah diproses, kata dia, lambat katanya. Datang saya. Baik persoalan Richard Lee, illegal access dan Kartika Putri. Itu saya bantu dan dia menyaksikan sendiri. Jadi nggak usah menyebut gajilah, inilah, itulah, perusahaan lah, tidaklah. Apa urusannya? Iya, run law firm. Itu nanya izin saya apa enggak. Ini orang mau jadi bela seorang Richard Lee atau mau sebagai pemeriksa, atau mungkin dia merasa dia penyidik. Jadi saya lihatin mereka enggak kenal saya siapa-siapa itu di depan itu. Bukan top kali itu, kalau dibanding Rasman jauh kali nama mereka. Ya. Jadi saya peringatkan, saya menahan diri. Ya, Hotman itu sih banyak bacot, itu sudah saya tantang. Kan sudah saya kasih nomor telepon saya, nggak nyaman sama saya, telepon saya. Nggak usah begitu. Jadi ini tim saya ini punya cara sendiri. Ada yang dia memang tidak nyaman kalau dia disudutkan, ya. Ada juga yang slow, tapi jangan dipancing kayak Pak Rihan ini, ya. Terus ini Leo, ini punya ormas kita nih, jangan dipancing-pancing, Pak. Ada Donald, ada Binto, ada Pak Rusdi, saya, ya. Jangan dipancing. Saya itu kalau jago kayak Hotman itu saya tantangi seperti yang lalu. Ayo kau turun ke bawah. Nggak berani itu sih banyak bacot. Nah, Farhad juga. Ya, jadi saya jangan mengarah ke yang tidak substantif. Tanyalah yang substantif. Apa itu? Pokok. Nah, sekarang sudah masuk pada pemeriksaan. Tadi jelas ya, dari Pak Galdi, bahwa ada bantuan hukum yang kami lakukan, bahwa ada kontrak yang diputus, baru kemudian dia dengan serta-merta mencabut kuasa dan memutus kontrak. Nah, hari Selasa depan kita akan datangkan ahli, baru kita uji nanti. Jangan sok mengajari gitu. Jadi sekarang saya ingin letakkan pada pokok masalah bahwa jelas terbukti saudara Richard Lee memutus secara sepihak. Artinya dia melanggar kesepakatan. Kalau begitu dia ada perbuatan melawan hukum. Sudah, itu saja. Nggak usah melebar kemana-mana. Kan ada polisi. Nanti yang dilakukan Richard ini kepada saya bisa terjadi kepada diri kalian. Siapa yang bela kalian? Sementara Samsul Bahri dan tim kuasa hukum Dr. Richard Lee dengan tegas membantah semua tudingan Rasman. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kedua belah pihak tidak hanya saling bantah, tetapi juga saling serang satu sama lain. Rasman yang meragukan kemampuan tim kuasa hukum Richard Lee mendapatkan sanggahan keras. Kuasa hukum Richard Lee balik mempertanyakan Rasman sebagai advokat profesional lantaran saksi yang ia ajukan ditolak oleh majelis hakim. Dari situlah Rasman menuding hakim tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sikap Rasman tersebut kembali dipertanyakan oleh tim kuasa hukum Richard Lee yang menurutnya tidak pantas untuk mengatur-atur tugas seorang hakim. Dr. Richard Lee sendiri tidak hadir di persidangan. Lantas apa yang membuat Richard Lee memilih untuk tidak hadir di persidangan? Kalau yang begini kita juga sarankan tuh bos, baik tidak penting untuk hadir karena sudah diwakili oleh kuasa hukum. Jadi saudara Rasman itu bertindak sebagai pribadi atau sebagai kantor hukum law firm. Nah dia sendiri bingung, akhirnya ditunjukkan oleh hakim dokumennya dan di situ ternyata
Walaupun penggugat menyatakan dia sebagai pribadi menggugat, tetapi dalam dokumen hukum itu menyatakan penggugat itu mewakili kantor hukum run law firm. Jadi tidak bertindak sebagai pribadi. Kita juga heran ya, penggugat ini kan mengklaim bahwa dia sebagai advokat profesional, tapi kenapa dia menghadirkan saksi yang jelas-jelas akan ditolak oleh majelis hakim. Jadi saksi yang kedua yang diajukan itu adalah istrinya sendiri. Saya nggak tahu istri yang nomor berapa, tapi ada istrinya yang bernama Ade Suryani. Ketika ditanya oleh hakim sempat kaget karena mendengar status bahwa calon saksi ini adalah istri dari penggugat. Akhirnya hakim meminta pendapat kita akan ajukan keberatan karena memang ada aturannya di dalam pasal 145 ayat 1 HIR yang menyatakan istri itu tidak bisa menjadi saksi dalam perkara suaminya, walaupun sudah dalam proses cerai. Nah, ini kemudian disampaikan oleh hakim dan akhirnya saksi yang kedua ini yang istrinya dari penggugat akhirnya ditolak dan keluar dari persidangan. Itu kan mengusulkan istri saya ini dia merangkap sebagai sespri saya pada waktu itu. Saya buat sespri baru diseleksi sama istri saya, fitnah saya. Ya sudah, kita ambil sespri sekarang laki-laki. Istri saya kan sibuk, anak saya sekolah di Medan. Itu kan diajukan, boleh, kami juga tahu itu. Makanya nggak usah senyum ketawa, so hebat. Emang dia paling paten apa pengacara? Ini kurang hebat apa ini? Pak Rian, ini bukan, mohon maaf ini. Ini Bung Leo ini. Terus ada Ibu Eli Daneti, terus ada juga itu fitnah apa bang? Si Rusdi. Apanya? Fitnah apa bang? Bukan fitnah, maksudnya jangan merasa seolah-olah orang ini nggak ngerti ya, ini sudah jelas istri kok dihadirkan seperti kita nggak mengerti. Kita kan mengajukan, memohonkan, dan tetapi posisi dia sendiri. Kalau hakim mengatakan tidak berkenan tidak masalah, tapi jangan pengacara sebelah merasa mereka ini nggak ngerti cara beracara. Ini pidana, ini perdata, ini kan perdata. Kita udah tamat persoalan itu masalahnya yang saya bilang. Itu menurut kita sebagai hamba hukum misalnya dalam orang yang selalu bersidang, kita harus memiliki etika, kesopanan dan juga perilaku penghormatan kepada proses. Jangan sampai kita ini merasa paling benar sendiri, kemudian orang yang harus dihormati dalam proses persidangan, dalam hal ini hakim ini tidak dihormati, karena hakimlah yang menentukan benar salahnya kasus, kemudian diterima atau tidaknya gugatan dan hakim tentu akan bisa mengatur jalannya persidangan. Jangan juga kesannya tadi kayaknya hakim diancam. Tapi kalau hakim dia terkesan tidak fair, saya akan lawan. Tidak peduli saya, ya. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Saya sulit percaya kepada hakim. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Saya nggak takut saya mau hakim marah sama saya, enggak. Saya laporkan ke KAI. Saya laporkan penyalahgunaan kewenangan. Nah, karena itu hakim harus memberi ruang. Jangan membatas-batasi orang, karena yang mau dicari ini kebenaran. Dia wakil Tuhan. Nah, saya juga berharap tim saya, Bu Ida, bisa menahan diri. Saya juga begitu. Tapi jangan dipancing kita, gitu, sehingga muncul. Nah, nanti di situ dilayani lagi. Wah, ini ijazah sekian, ijazah apa urusannya sama dia itu? Kuasa hukum tergugat tidak berani pada suatu takdir, melainkan mengalihkan pertanyaan hal yang tidak berkaitan dengan materi perkara, yaitu kontrak. Jadi memang memperlihatkan bahwa memang kesalahan daripada Dr. Richard Lee telah memutus kontrak secara sepihak. Itu kesimpulan kami dalam persidangan kali ini. Cukup ya. Jadi pengacaranya nggak usah lah bawa kemana-mana. Nanti kalau saya lihat ada potensi untuk memfitnah saya laporkan. Saya mana peduli, ya. Nggak peduli saya, ya. Selang hormat aja saya tantang. Orang berperkara kan punya trik-trik tersendiri untuk memancing emosi pihak lawan, kan begitu. Jadi dia ternyata terpancing dengan gaya kita. Jadi begini. Dan juga di sini terlihat bahwa mereka itu tidak siap untuk berperkara hari ini. Jadi ketika mengadakan saksi yang ketiga, katanya ada, akhirnya katanya baru dalam perjalanan. Nah sekarang ya rekan-rekan sendiri menilai siapa yang tidak siap dan siapa yang profesional.
Kalau kita lawyer kan memang punya trik sendiri-sendiri untuk memancing emosi orang, untuk apa gitu. Kita pun juga kan dibentak-bentak sama mereka, kita diam aja. Ya, itu bagian dari saya. Jadi begini, saya ingin sampaikan bahwa di proses persidangan ini semua harus kita buat santai. Kenapa? Di dalam proses persidangan ini kita tidak perlu ngotot. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur strategi, mencari, meyakinkan hakim, mencari keterangan yang bisa kita gali dalam persidangan. Kalau saya ketawa misalnya tadi, itu kan semua semata-mata untuk mencairkan situasi. Karena pihak sana mainnya mencairkan suasana seperti masa salah. Pada saat keributan yang lalu di persidangan mungkin 3 bulan yang lalu ya, mediasi. Pada saat mediasi, saya nggak pernah komplain, dia marah-marah sama saya. Bahkan saya cuma mengingatkan berhenti. Kan dia, maksud saya tidak perlulah menilai orang seperti itu, lebih baik banyak cermin ya, bercermin dirilah. Sementara di luar kasus yang melibatkan Rasman dan Richard Lee, Ida Neti yang juga bagian dari tim kuasa hukum Rasman membuat pengakuan yang cukup mengejutkan. Ida Neti mengungkapkan jika dirinya telah melaporkan selebgram Jenis Karista dengan dugaan pasal penghinaan. Ida Neti yang geram mengaku tidak akan memaafkan Denis. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Denis tidak hanya mempermalukan dirinya saja, tetapi juga keluarganya terutama anak-anaknya. Dengan adanya laporan yang dibuat oleh Ida Neti, maka bertambah saja kasus hukum yang menyeret Denis. Mengingat sebelumnya Denis sudah terlebih dahulu dilaporkan oleh Rasman. Lantas, sikap Denis yang seperti apa yang membuat Ida Neti naik pitam hingga berujung pada pelaporan? Denis hari besok ditunggu. Farhad minggu depan. Richard berikutnya. Datang kalian, saya hadapi. Panggilan sudah jalan. Kita adu ayo. Saya buat laporan, alhamdulillah diterima. Kenapa saya buat laporan? Perbuatan Denis mengganggu psikis dari keluarga saya dan anak saya. Sama anak saya yang paling bontot. Karena itu penghinaan dan perbuatan yang sangat bejat dilakukan oleh Denis sambil mengulur-ulurkan lidah, dijadikan parodi saya dengan air mata melaporkan ke SPKT. Alhamdulillah diterima, kena pasal 32 ayat 1 Junto 48, 8 tahun penjara dengan denda 2 miliar. Mungkin hari Kamis kayaknya. Jadi kami minta, saya tidak akan mengampunkan Denis, tidak akan memaafkan karena saya tidak kenal dia. Saya tidak pernah berurusan pribadi dengan dia. Kenapa saya selalu diparodi-parodi begitu? Itu kan pencemaran nama baik dan sangat menghina. Membuat saya seperti perempuan nakal, saya seperti apa dibuatnya. Sampai banyak hujatan dan penghinaan dari pihak Denis. Apa itu yang namanya netizen ya, yang ikut dari pihak Denis. Itu menghina luar biasa, bahkan ribuan. Jadi kami minta Denis dapat mempertanggungjawabkan. Sudah ada buktinya semua di penyidikan. Tanpa bukti tentu laporan tidak diterima. Tidak gampang membuat laporan itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.